Assalamualaikum teman-teman. Aduh, bentar lagi. Jadi di sini aku pengen cerita tentang judul yang ditanyakan itu. Biasanya orang yang paling besar marahnya dia yang salah. Tapi menurut aku itu tuh gak bisa jadi patokan sih. Dan aneh aja pemikiran kayak gitu. Yang sama kayak aku. Atau menurut kalian aku yang aneh. Karena menurutku suatu masalah itu tidak ditentukan oleh marahnya. Emangnya orang yang tidak salah nggak boleh marah gitu? Misalnya kalau misalnya agama kita Islam yang diolok-olok, terus kita diam aja, Nabi kita dihina, Allah kita dihina, kita diam aja gitu. Karena aku kan nggak salah, mereka yang jahat, jadi aku diam aja. Kan nggak mungkin, ya ngamuk lah kita. Jadi kalau misalnya kita marah gitu, kita marah terus eh, kita ngomong dan bertindak terus muka kita kayak gini terus kita jadi salah gitu kan enggak, ya namanya kita dizolimi, kita difitnah, kita dihina, dicaci maki, dan itu wajar kalau kita marah guys. Dan aku juga wajar kalau misalnya mereka juga bilang kayak gitu, karena biasanya orang-orang jahat itu manipulatif. Mereka yang eh, apa tuh ya, kayak seolah-olah mereka adalah korban. Aku juga ngerti, tapi masalahnya dan konteksnya kita itu tidak bisa menyalahkan dari marahnya. Oke, okay? Kita tidak bisa menjelaskan itu tuh gara-gara marah terus kita nyalahin dia. Orang yang paling besar suaranya terkadang itu di dalam dirinya itu udah terkumpul hal-hal yang selama ini dia pendam. Entah aja kan, kita nggak ngerti dan kita nggak tahu apapun yang terjadi pada orang lain. Jadi ketika marah itu dijadikan alasan untuk bahwa dia salah, itu tuh aneh. Tapi kalau kita mau melihat, seharusnya kita melihat masalahnya. Oke? Okay? Masalahnya. Ini kenapa? Harusnya itu. Karena tidak bisa jadi patokan marah itu adalah orang yang salah. Ngerti kan? Ngerti kan? Aku yakin di setiap orang dan setiap manusia itu punya posisinya di mana dia salah dan dia marah kok. Dan ada posisinya di mana dia diam ketika dia walaupun dia dizolimi gitu. Jadi semua itu tidak bisa jadi patokan kita untuk menghakimi orang lain, untuk ngomong bahwa dia adalah orang yang salah. Itu aneh guys, itu aneh dan itu pemikiran orang-orang tolol kalau menurut aku. Kalau misalnya aku salah, tulis di kolom komentar. Kalian bisa ngomong apa aja tentang pemikiran aku supaya mungkin pemikiran aku bisa terbuka, mungkin ya kan, bisa terbuka. Jadi kalau menurut aku ya, aku tidak mau melihat itu dari sudut uh, orang yang marah-marahnya, karena ketika kita disakiti ya wajar, itu manusiawi. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks agama ya kita harus bersabar, namanya juga orang dizolimi walaupun itu tidak benar ya, tapi kan kita manusia yang alami lah gitu. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya pemikiran orang itu sampai di mana. Terkadang mereka masih sangat-sangat lemah dan pemikirannya tidak terbuka. Terkadang hati itu ketika sakit itu kita nggak ngerti loh perasaan orang itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurutku itu tuh waktu itu aku lagi nonton Instagram, terus aku lihat di situ, terus ada orang yang komen hal seperti itu. Menurutku itu sangat-sangat aneh kalau kita menyimpulkan orang yang salah karena marahnya. Ya, biasanya sih orang yang paling besar marahnya berarti kan dia membuat konteks di mana uh, marah itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu salah gitu loh. Tapi kan kalau misalnya semua orang berpikiran hal seperti itu, ya berarti orang yang marah paling besar inilah yang salah gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Kita harus berpikiran bahwa masalahnya apa sampai dia marah seperti itu, baru kita bisa menjelaskan benar dan salah. Dan tapi terkadang kita pun nggak bisa mengenjas benar dan salah, karena terkadang cerita itu juga bisa diputar-putar. Jadi masalahnya itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tidak masuk dalam cerita itu, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan guys.
Aku paling males ikut ke masalah orang lain. Paling males. Ketika mereka pun bercerita, aku tuh adalah orang yang sering banget mendengar cerita orang lain dan paham banget rasa ketika orang lagi menceritakan tentang hidup dia, yang aku rasakan itu aku memposisikan diri aku kepada mereka. Jadi aku merasa kalau misalnya akulah yang terkena itu gitu. Dan karena itu orang suka cerita sama aku gitu. Jadi kalau misalnya dia cerita, aku tidak pernah menyimpulkan cerita mereka itu bahwa mereka adalah orang yang salah. Terkadang ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita itu punya dua sikap, di mana kita harus melihat diri kita dulu. Di mana kita melihat diri kita tuh, aku kenapa ya aku diperlakukan seperti itu? Apakah aku ada yang salah dalam diriku? Ketika kita melihat cerita itu, oh ternyata mereka melakukan hal itu dan aku diam aja kok tadi. Oh, aku nggak ngomong apa-apa kok. Aku selalu dengarkan mereka, biarkan mereka bercerita dan aku mendengarkan aja. Oh, berarti di posisi itu kan aku tidak salah kan? Tapi ternyata pada saat itu mereka menghina-hina dan mencaci maki aku dan aku diam aja gitu. Dan terkadang aku juga marah gitu. Jadi aku lihat masalah itu tuh, aku melihat diriku dulu, baru melihat orang lain. Kalau misalnya dia menghina, mencaci maki dan berarti itu salah dia. Ya udah gitu loh. Tapi dalam dulu ketika aku berpikir seperti itu, aku marah. Walaupun sekarang sudah tidak berpikiran hal seperti itu. Aku tidak marah lagi. Ya udahlah ya, terserah kau lah sekarang. Kalau sekarang, tapi dulu ketika Intan yang dulu itu tuh bisa marah, bisa gak terima aku kenapa aku dihina-hina, kenapa aku dicaci maki. Itu tuh ada prosesnya guys. Semuanya itu ketika kamu melihat orang-orang yang tenang, melihat orang-orang yang sekarang itu bisa sehebat itu mengendalikan emosi. Mereka pernah di posisi marah-marah, gak bisa mengendalikan emosi mereka, dan juga bisa meledak-ledak ya, sebelum mereka bisa mengontrol emosi mereka itu. Jadi semuanya ada fase-fasenya. Oke, jadi nggak bisa kita menentukan orang yang paling besar marahnya, walaupun kebanyakan kamu tidak menyebut semuanya, tapi kamu menilai marah orang itu sudah salah. Oke, itu sudah salah. Jadi banyak hal yang seharusnya kita tuh lihat dan kita benahi ya, supaya itu kan bisa jadi fitnah kalau kamu tidak mengerti. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan loh. Dan mungkin kamu tidak mendapatkan karma itu hari ini, tapi di akhirat itu semuanya ditimbang, semuanya akan dapat dampak dari semua yang mereka lakukan. Dan mungkin kamu tidak berpikiran bahwa apa yang kamu pikirkan itu sesuatu yang gak mungkin berdampak pada orang lain. Tapi kalau misalnya orang lain berpikiran hal yang sama karena kamu mengatakan hal itu, oh jadi orang marah itu paling pasti dia dan aku pernah loh ya dengan mengalami hal seperti itu gitu loh. Jadi ada tetanggaku yang marah, terus salah satunya ngomong sama aku, ya aku sih diam aja ya, kata dia, aku sih diam aja, lihatlah dia yang paling besar marahnya kan, kalau aku sih diam aja. Kalau kau salah orang kalau misalnya kau mau ngomong mau membela dirimu gitu loh, sedangkan aku tuh tidak berpikiran seperti itu. Aku melihat salahnya di mana, kenapa ini terjadi. Tapi aku juga tidak mau sih mengikut campur urusan mereka, karena itu tidak penting dan tidak tidak masuk ke aku gitu loh. Aku tidak ikut campur dalam masalah mereka gitu loh. Jadi aku tidak peduli, aku dengarkan aja gitu. Dan cerita orang-orang tidak akan pernah aku sampaikan kepada orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mencari pembelaan sama aku nih segala macam untuk membuat diri kamu benar, walaupun kamu benar pun, aku akan melihat di sudut yang lain. Kalau misalnya aku dengar dari kamu, aku harus mendengarkan dari dia. Jadi harus ada dua belah pihak yang harus aku dengar gitu. Oke lah guys. Jadi bijaklah dalam menghadapi situasi. Apalagi nanti kalau misalnya teman kalian
minta saran, minta ini, minta itu gitu kan, dalam masalah dia, nih apa itu segala macam. Kita harus berpikiran betul-betul, sangat-sangat berpikir dengan jernih, dan jangan sampai eh, mulut kita ini menjadi bumerang bagi orang yang kita nasihati gitu loh. Dan segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Ini juga aku ngomongnya pun sesuai dengan sesuatu yang apa ya, menurutku aneh aja gitu loh, aneh aja gitu. Orang kebanyakan orang yang marah biasanya dia yang salah. Jadi menurutku dia tuh menilai orang ekspresinya moroh gitu, berarti dia yang salah. Jadi itu tuh hal yang aneh gitu loh. Bener gak? Atau nggak benar, coba kalian tulis di kolom komentar supaya misalnya aku bisa tercerahkan juga, supaya aku bisa waras juga sama kayak kalian. Oke, okay? Entah aja kan kalian berpikir aku tidak waras ya kan, gara-gara aneh banget sih pemikiranmu mas. Iya loh, gara-gara ekspresi itu bisa loh menentukan salah dan benarnya. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar supaya aku juga waras kayak kalian gitu guys. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.